Hey, what's up guys? Shalom. This is Kristo. Lagi, mari kita lanjutin daily bread kita. Pembacaan hari ini dari Lukas 3 ayat 21 sampai 37. Tapi hari ini gue bakal pindah-pindah ke Matius dan juga Yohanes untuk lihat keseluruhan dari peristiwa salah satu yang paling patut direnungkan gitu di pembacaan sepanjang perjalanan Yesus gitu ya. Salah satu yang paling dulu membuat gue bingung gitu, kenapa gitu Yesus kalau Tuhan dia mesti dibaptis gitu ya. Tapi ini seru banget dan hari ini kita akan belajarin itu. Oke, sebelum kita ke Lukas 3 ayat 21 sampai 27, kita langsung ke Matius 3 dulu. Matius 3 ayat 13 sampai 15. Kita lihat kenapa Yesus mesti dibaptis. Ini dia. Karena Yohanes Pembaptis pun kaget ketika Yesus datang dan minta dibaptis. Oke, Matius 3 ayat 13 sampai 15. Yesus dibaptis Yohanes judulnya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan, atau ke sungai itu, sungai Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepada aku. Kata Yohanes, ada juga gue yang mesti dibaptis. Lu malah datang ke gue terus minta dibaptis. Terus kata Yesus, ini jawabannya kenapa Yesus mesti dibaptis. Lalu Yesus menjawab katanya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Ingat, Yohanes gak nurut siapa-siapa. Yohanes gak, artinya dia menganggap firman Tuhan, perintah Tuhan itu yang tertinggi, yang harus dia taati, bukan gak nurut siapa-siapa. Oke. Yesus bilang biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya gini, Yesus harus jadi manusia semanusia-manusianya. Saking manusianya dia perlu dibaptis. Artinya semua orang perlu dibaptis. Karena Yesus pun dibaptis. Itu aja patokannya. Selalu ketika gue baca apa yang harus manusia lakukan, apakah gue perlu berdoa? Karena Tuhan tahu segalanya, terus ngapain gue berdoa? Loh, Yesus aja berdoa. Terus dia Tuhan yang menjadi manusia aja berdoa. Terus siapa gue? Manusia biasa gak berdoa, sombong banget gue. Dan gini pun dengan baptisan, ketika Yesus memilih untuk dibaptis, dia bilang dia harus menggenapkan seluruh kehendak Allah, dia harus jadi manusia semanusia-manusianya. Dia jadi baptis, terus siapa kita merasa gak perlu dibaptis? Oke, nanti gue akan jelasin lebih lanjut apa sih makna baptisan. Tapi mari kita langsung pindah baru ke Lukas 3 ayat 21 sampai 22 dulu. Nanti gue akan mentalai ke Yohanes, nanti kita balik lagi ke 23 sampai 37 yang panjang itu. Oke. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ini ya, judul perikopnya Yesus anak Allah dibaptis. Itu keren banget judulnya. Yesus anak Allah dibaptis. Oke, artinya dia anak Allah, dia Allah sendiri, anak Allah yang dikirim jadi manusia, menjelma menjadi manusia. Keren ya. Tapi dia dibaptis. Yesus anak Allah dibaptis. Lukas kasih judul yang menarik. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis. Oke, dan sedang berdoa. Keren nih, terbukalah langit. Artinya di hadapan bukan cuma Yohanes Pembaptis, tapi di hadapan seluruh orang banyak yang telah dibaptis. Aku yakin yang telah dibaptis masih di sekelilingan situ. Oke. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi di sini kita lihat Yesus, Tuhan yang menjadi manusia. Kita lihat Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan kita lihat di sini, kita dengar suara dari langit, suara Bapa di sorga. Dan gini, doktrin Trinitas bukan bikinan orang Kristen. Sampai sekarang gak ada yang pernah bisa jelasin dengan jelas banget doktrin Trinitas ini. Karena gini, kalau kita bisa jelasin dengan jelas banget, kemungkinan besar tuduhan bahwa kita yang buat, doktrin ini kita yang buat, itu benar, karena kita bisa jelasin. Tapi gini, sejauh ini belum ada, sepanjang sejarah belum ada yang benar-benar bisa jelasin banget, karena ini misterinya Tuhan. Karena gini, aku gak bakalan percaya kasar ya sama Tuhan yang aku bisa jelasin sepenuhnya. Tuhan yang membukakan dirinya sedikit demi sedikit dan full di dalam diri Yesus. Bukan kita yang bikin Yesus adalah Tuhan. Bukan kita yang mengangkat derajat Yesus yang dari manusia biasa jadi Tuhan. Enggak, dia Tuhan yang jadi manusia. Jadi kenyataan di sini kita lihat ada 3 di sini.
Yesus, Roh Kudus turun, Yesus di bumi lagi dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati, dan ada suara dari Bapa di sorga di atas, ini anakku, kepadanya aku berkenan. Dan ini misterinya Tuhan yang keren, dan ini membuat aku semakin yakin bahwa kekristenan bukan bikinan manusia, karena sejauh ini belum ada manusia yang bisa jelasin, khususnya doktrin Trinitas ini. Ini adalah siapa Tuhan yang harus kita terima. Siapa Tuhan yang harus kita terima? Dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga yang Esa. Dia cuma satu, tapi dia bermanifest dalam tiga. Jadi dia tiga apa satu? Toh jawabannya iya. Itu misterinya Tuhan. Oke, kita langsung akan ke Yohanes. Kita ke Yohanes 3. Yohanes 1, sorry. Yohanes 1 dan ayat 29 sampai 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus, ini salah satu yang keren. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes langsung membawa ini jauh ke zaman ketika Kain dan Habil mempersembahkan korban. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak dibawa naik ke atas gunung. Di ketika itu mungkin teman-teman yang muslim akan ribut itu, itu Ismail, kita orang Kristen bilang itu Ishak, itu Ismail. Dan gini, kalau kita lanjutin ceritanya, nggak ada yang jadi dikorbanin, karena ada anak domba yang dikirim langsung sama Tuhan untuk menggantikan, terserah mau Ishak atau Ismail, terserah, karena akhirnya nggak ada yang jadi dikorbanin. Akhirnya ada tumbal, ada pengganti, ada korban pengganti yang disebut tumbal bahasa Indonesianya, domba Allah, anak domba Allah yang tanpa cacat. Dan itu dia, Yohanes bilang itu Yesus. Itu Yesus. Nggak ada dari kita orang Kristen atau orang Muslim atau orang apapun yang bisa mati untuk menebus dosa-dosa kita sendiri. Nggak ada. Yesus, anak domba Allah yang mengganti dosa kita. Disebutnya apa di sini? Yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Yang Yohanes bilang, buka sepatunya aja gue gak layak. 31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Untuk itulah aku membaptis dengan air, biar orang sadar bahwa mereka harus dibaptis, harus disucikan, bukan menyucikan tapi disucikan. Ada mereka aktif tapi ada mereka pasif, tapi ada yang aktif yang menyucikan mereka. Pembaptisan itu bicara pembasuhan, penyucian, bukan menyucikan. Harus ada yang bersihin dosa mereka, harus ada yang mandiin kasarnya kalau bisa dibilang. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, di atas Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Yohanes bilang, gue sebenarnya gak mengenal Yesus, tetapi dia, Bapa yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun, huruf gede, Roh Kudus itu turun ke atas orang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia itu Yesus, dia itu Mesias. Jadi Yesus bukan cuma ponakan lo, tapi Yesus bukan cuma sepupu lo, Yesus. Kan mereka Maria sama Elizabeth masih bersaudara, tapi Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia. Kata Yohanes 3:4, dan aku telah melihat Yesus dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Coba kita balik ke Lukas. Kita selesaikan pembacaan yang banyak tentang silsilah ini. Silsilah Yesus, Lukas 3:23 sampai 37. Ketika Yesus memulai pekerjaannya atau mulai pelayanannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, perhati nih, ini menurut anggapan orang. Ingat, menurut anggapan orang. Menurut anggapan Bapa di sorga, dia adalah anak tunggal Bapa. Ini adalah anakku yang kepadanya aku berkenan. Ingat, Yesus adalah anak Allah menurut Bapa di sorga. Tapi menurut anggapan orang, ini dia. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Zeltiel, anak Neri, anak Malki,
anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonan, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Sinai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Zeruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Neber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpasad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh, anak Metusala, anak Henoh, anak Yared, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam. Dan ini menurut kata orang, bukan menurut kata Tuhan aja. Anak Allah. Khususnya mereka yang melihat langsung ketika Yesus dibaptis. Ada Roh Kudus turun, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan ada suara dari langit yang berkata, ini anakku, kepadanya aku berkenan. Dan gini, bagi siapapun yang mendengar suara Roh Kudus hari ini, suara Roh Kudus yang berkata bahwa inilah anakku, berkata tentang Yesus. Jangan dengar kata orang Yesus ini, kata orang Yesus guru besar, kata orang Yesus cuma nabi, kata orang cuma kata orang. Jangan dengar kata orang, dengar kata Roh Kudus, dengar kata Bapa di sorga melalui Roh Kudus yang berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dan Yohanes yang dipenuhi Roh Kudus berkata, ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Percayalah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus. Karena dia gini, sejatinya dia Tuhan 100%. Tapi dia juga 100% manusia. Karena dia harus kasarnya menyempilkan dirinya masuk dalam keturunannya Yusuf dan Maria. Jadi anak Yusuf dan Maria. Dia Tuhan 100% Tuhan, tapi dia memilih untuk menjadi 100% manusia sehingga perlu dibaptis. Untuk penjelasan baptisan lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di di Roma 6 ayat 1 sampai 14 kalau nggak salah. Itu jelas banget dijelasin apa artinya baptisan tuh, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Ketika Yesus bukan cuma mati, Yesus juga bangkit. Perlambangan mati adalah mati terhadap dosa dan kehidupan yang lama, dan bangkit bicara tentang kebangkitan kita. Kristo yang baru, Kristo yang lama udah mati ditinggal di kuburan, Kristo yang baru bangkit bersama Kristus dan untuk hidup bagi Allah. Itu dia baptisan. Dan gini, kalau gue punya waktu untuk jelasin baptisan, oke, gue coba lihat timingnya dulu. Gue masih punya waktu untuk jelasin baptisan. Gini, baptisan kalau gue gambarin dengan sehari-hari adalah gini, kayak gini. Ada orang nanya penting gak sih itu baptisan? Menurut gue itu penting, karena gini, sepenting gini, penting gak ada yang namanya pesta perkawinan di gereja? Pernyataan itu ketika di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, aku akan mengasihi kamu kaya, miskin, sakit, sehat, susah, senang. Aku akan mencintaimu dan hanya maut yang bisa memisahkan kita. Penting gak sih itu untuk pengakuan di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang? Penting gak? Kalau kita anggap itu penting, dan baptisan itu serupa itu. Ketika kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, di hadapan banyak orang, di hadapan semua keluarga dan semua orang yang kita kenal, mengakui, menyatakan bahwa gini, mulai detik ini kaya, miskin, sakit, sehat, susah, senang, I am yours. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan, aku bukan milikku lagi. Aku yang egois, yang hidup buat diri sendiri, udah mati. Tapi aku yang baru, udah bangkit dan telah dibasuh oleh anak domba Allah dan hidup untuk Tuhan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat kita menyatakan. Apakah pernyataan itu penting? Deklarasi itu penting? Menurut gue penting. Buat siapapun yang mau dibaptis, biar Roh Kudus yang gerakin lo untuk dibaptis. Karena ini bukan cuma ritual, ini bukan cuma sakramen. Ini penting. Ini pengakuan kita di hadapan orang banyak. Jadi menurut orang banyak kita siapa? Kita milik Tuhan. Kita anak Allah, kalau bisa dibilang anak-anaknya Allah. Dan menurut Tuhan, kita siapa? Moga jawaban dia sama persis. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. God bless you guys.